Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur boleh memasuki minggu pertama tahun 2021. Dan pada minggu pertama ini kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia, Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang tahun yang lalu dan akan memimpin kita di sepanjang tahun ini. Jemaat, saya persilakan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat masih tetap berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, minggu pertama di tahun 2021, kita boleh bertemu kembali di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Dia. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita secara pribadi, keluarga maupun berjemaat. Kita boleh melalui tahun 2021 di tengah-tengah suasana suka maupun duka, kita boleh ada pada hari ini. Itu semua adalah berkat Tuhan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Bersyukurlah. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini, hari yang Kau kuduskan ini, kami boleh berkumpul bersama-sama kembali, walaupun di rumah kami masing-masing, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari hidup kami 1 tahun yang boleh kami lalui bersama. Itu semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan sebagai orang-orang yang berdosa. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan selama perjalanan hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami, layakkanlah kami untuk boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, dalam perjalanan hari-hari hidup kita, mungkin kita khawatir atau mungkin kita penuh dengan pergumulan. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan adalah batu perlindungan kita. Mari kita naikkan pujian Gunung Batu Perlindungan, KPPK nomor 261, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Masih tetap memuji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian dari KPPK 422, baitnya yang pertama dan yang kedua, Tuhan peliharamu. Takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Evi Mutiara. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan Yesus bayar semua, KPK nomor 124, baitnya yang pertama dan yang kedua. Sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Kepada hambanya kami persilahkan. Mari kita berdoa. Kami datang Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu ketika kami menapaki hari-hari hidup kami di tahun ini, kami boleh memegang teguh kebenaran firman-Mu yang terus juga meneguhkan iman kami ya Tuhan, dan kami terus boleh kuat di dalam dan bersama dengan Engkau. Berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16. Saya akan membacakan beberapa bagian. Saya bacakan ayat pertama hingga ayat ke-5, kemudian ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar
dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita hari ini adalah roti dari surga, bentuk pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya. Saya akan memulai dengan sebuah cerita tentang seorang penjual tahu. Saudaraku, setiap hari si penjual tahu ini dia membawa dagangannya ke pasar. Nah, untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot, dan dia punya langganan begitu ya. Angkot itu tiap hari dia naiki. Nah, untuk sampai ke jalan raya, ke tempat angkot ini, dia harus membawa tahunya itu melewati pematang sawah, pematang sawah. Nah, dia lakukan itu setiap hari. Nah, sebelum dia keluar rumah, setiap pagi dia berdoa supaya Tuhan menyertai dia dan dagangannya itu bisa terjual habis, laris begitu ya. Nah, setiap hari itu dia lakukan ya. Pergi pagi, kemudian sore harinya dia baru kembali. Nah, dagangannya itu setiap hari selalu laris begitu. Sampai pada suatu hari, pagi-pagi dia sudah siap semuanya, dia sudah berdoa, semua seperti biasanya. Ketika dia membawa dagangannya memasuki pematang sawah, tidak tahu bagaimana hari itu ketika dia melangkahkan kakinya, dia terpleset, jatuh begitu ya. Jadi Bapak Ibu kebayang tahu yang di pikulannya itu terhambur semua ya. Hari itu dia merasa benar-benar buntung begitu ya. Jangankan untuk untung, ini modal udah gak mungkin kembali ya. Dia sangat sedih, dia kecewa, dia mulai menggerutu. Kenapa bisa terjadi? Saya sudah berdoa sama Tuhan. Dia melangkah kembali ke rumahnya. Tetapi 2 jam kemudian, apa yang terjadi? 2 jam kemudian itu dia mendengar kabar bahwa angkot yang ditumpanginya itu terjun gitu ya, terjun ke jurang. Dan boleh dikatakan satu-satunya penumpang yang hidup dalam tanda kutip adalah dia. Karena semua langganan dengan yang pemilik angkot itu
semuanya meninggal begitu ya. Karena dia terpleset, dagangannya jatuh, maka hari itu dia nggak jadi naik angkot itu, maka dia selamat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang saya ingin katakan melalui cerita ini adalah bahwa kita melihat Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu itu Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu masa depan kita seperti apa. Kita 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun kelihatannya kondisinya buruk gitu ya, kayak tadi itu ya. Tapi kita lihat bahwa di tengah-tengah keadaan itu tuh Tuhan punya rencana ya. Tuhan itu memelihara dengan cara yang kadang nggak masuk akal buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bahwa satu hal kita diingatkan, jangan kita jemu berdoa. Jangan berpikir ketika kita alami hal buruk bahwa itu karena doa saya nggak didengar oleh Tuhan, ya. Dan jangan mengeluh, ya, bersungut-sungut. Tapi di satu sisi kita juga menyadari bahwa realitanya kita manusia ini mudah sekali untuk kita mengeluh, begitu ya. Mudah sekali ketika ada hal-hal yang rasanya tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita jadinya bersungut-sungut, ya. Itu kecenderungan yang ada pada diri kita, ya. Jika kita tidak waspada, gitu ya, kita akan jatuh dalam keadaan yang tidak bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Demikian jugalah yang terjadi bagi bangsa Israel. Kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka menikmati air yang segar, ya, dan buah kurma di Elim, bangsa Israel melanjutkan perjalanan dan dalam kisah yang kita baca tadi mereka tiba di padang gurun Sin. Padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, hari itu tepat dikatakan 2 bulan ya setelah keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sana memang satu perjalanan yang tidak mudah. Medan perjalanan yang harus mereka tempuh itu bukan jalanan yang mudah, gitu ya. Ada banyak tantangan dan hambatan dalam perjalanan itu. Dan setelah melewati satu masalah, mereka ketika berjalan sampai di padang gurun Sin ini, mereka kembali menemukan masalah. Jadi perjalanan mereka itu bukan hanya butuh kekuatan secara fisik, tetapi juga butuh kekuatan iman, begitu ya. Bukan fisiknya harus kuat karena medannya sulit, tapi juga iman yang kuat. Apa yang terjadi ketika mereka kembali bertemu masalah di tempat ini? Ya, ayat 3. Ayat 3 itu dikatakan di sana, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, bicara kelaparan berarti apa? Mereka punya masalah stok makanannya habis. Bapak Ibu Saudara kebayang ya, dalam perjalanan itu ada orang tua, ada anak-anak, sekarang stok makanan habis gitu ya. Stok makanan habis. Ini satu masalah yang besar yang mereka hadapi. Adam Craig itu mengatakan bahwa rupanya waktu keluar dari Mesir, bangsa Israel ini membawa cukup banyak bahan makanan, ya. Bayangkan ya 2 bulan perjalanan. Nah, seorang penafsir lain bernama Calvin mengatakan selain makanan yang mereka bawa dari Mesir, ada juga makanan dari sumber lain di sepanjang perjalanan di daerah yang mereka lalui, begitu ya. Karena tanah-tanah yang mereka lewati itu tidak terlalu gersang. Jadi masih ada tanaman, masih ada buah-buahan yang bisa mereka ambil, ya. Tetapi ketika mereka tiba di padang gurun, persediaan mereka habis dan Bapak Ibu kebayang di padang gurun nggak ada tanaman, begitu ya. Jadi
mereka kehabisan makanan sekarang. Nggak ada buah atau tumbuhan lain yang bisa mereka konsumsi. Ya. Bagaimana respon mereka dalam keadaan ini? Kita menemukan di ayat 2 dikatakan mereka bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut dalam teks ini menggunakan kata kerja yang berarti mengeluh atau bisa berarti juga menggerutu. Ya, menggerutu itu maksudnya mengucapkan kata-kata yang bernada kasar, kesel, terus-menerus gitu ya, dengan perasaan yang mendongkol atau tidak puas dengan apa yang mereka telah alami. Ya. Mereka kembali bersungut-sungut. Ini bukan sungut-sungut yang pertama. Di pasal yang ke-15 kita menemukan di sana mereka juga bersungut-sungut. Ya, ketika mereka dalam perjalanan menemukan air yang pahit. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa sebelumnya mereka telah mengalami bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka. Mereka baru menyaksikan 2 bulan yang lalu bagaimana Laut Tebrau yang luas itu terbelah menjadi 2 dan mereka bisa berjalan melewatinya. Tuhan memelihara mereka dari tangan musuh. Kemudian mereka ketika menemukan air pahit itu berubah menjadi manis. Ketika Tuhan menunjukkan kepada Musa melemparkan sepotong kayu ke sumber air itu, ya. Kemudian kita lihat barusan loh itu gitu ya, barusan di tempat yang sebelumnya. Sekarang mereka sampai di padang gurun Sin ini ada persoalan, mereka sudah nggak ingat dengan apa yang sudah Tuhan lakukan itu, ya. Masalah yang datang kembali ini membuat mereka kembali bersungut-sungut, ya. Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kepada kita bahwa masalah yang datang dalam hidup kita itu mudah sekali membuat kita melupakan siapa Tuhan dan apa yang sanggup Tuhan lakukan dalam hidup kita, bahkan apa yang sudah kita alami yang mungkin barusan terjadi, ya. Itu yang kita lihat terjadi pada orang Israel. Dan di dalam Keluaran 15 ayat 25 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dicatat demikian. Di Mara Tuhan memberikan syarat-syarat untuk menguji penyerahan mereka kepadanya. Untuk menguji penyerahan mereka kepadanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, maka sikap bersungut-sungut itu dikaitkan dengan iman kepada Tuhan. Gitu ya, iman kepada Tuhan. Bagaimana penyerahan diri mereka kepada Tuhan, ya. Bisa jadi ketika seorang itu bersungut-sungut itu terjadi karena imannya mulai goyah kepada Tuhan, di mana orang itu lebih berfokus kepada masalah yang dihadapinya daripada kepada Tuhan. Sehingga akhirnya itu membuat dia itu tidak mampu melihat siapa Tuhan dan apa yang mampu Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Ketika seorang fokus kepada persoalan hidupnya, maka dia akan melihat bahwa persoalannya itu lebih besar daripada Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita fokus bukan kepada Tuhan, fokus kepada masalah, itu akan menutupi hati dan pikiran kita untuk menaruh setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa itu. Bahkan kita melupakan segala kebaikan yang telah ditunjukkan kepada kita. Satu hal lagi yang pasti ketika seorang itu bersungut-sungut, pasti sukacitanya akan hilang, ya. Sukacita yang berasal dari Tuhan itu akan terampas oleh karena sungut-sungut itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal pertama kita mau belajar di hari ini adalah ketika kita melangkah di tahun ini, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi satu hal yang kita perlu komit dalam diri kita, ayo kita buang sikap sungut-sungut itu jauh-jauh dari hidup kita. Karena kita nggak tahu gitu ya,
apa yang akan diperhadapkan kepada kita. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita bersungut-sungut, kita akan kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Itu nggak akan menambah apa-apa buat kita, tapi justru menambah persoalan buat kita, membuat pikiran kita semakin kacau gitu ya, semakin nggak bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau demikian apa yang seharusnya kita lakukan? Ada hal yang menarik, Calvin katakan bahwa the best remedy for their hunger would have been to pray to God. Ya, yang ingin dikatakan Calvin bahwa ada ketika ada masalah itu merupakan undangan dari Allah untuk berdoa kepada Tuhan. Umatnya itu berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika ada persoalan, justru itu menjadi satu undangan Tuhan untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Jadi daripada bersungut-sungut adalah berdoa kepada Tuhan. Itu adalah pilihan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita perhatikan, kita bersyukur mendapati dalam bagian firman Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh adalah Tuhan yang panjang sabar. Sekalipun umatnya ini bersungut-sungut, Tuhan tetap peduli dan menyediakan kebutuhan mereka. Di dalam ayat yang keempat, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Ya, hujan roti bagimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di sana disertai dengan beberapa aturan yang harus mereka taati. Selama 6 hari Tuhan mencukupi kebutuhan 1 hari demi 1 hari begitu ya. Dan pada hari yang ke-6 mereka akan mengambil 2 kali lipat untuk tujuan persiapan hari Sabat. Ya, hari Sabat mereka tidak boleh keluar kemah. Mereka sudah ada persiapan. Jadi Bapak Ibu, Sabat itu mengingatkan kita dan menunjukkan pada kita bahwa Tuhan adalah penyedia bagi kita. Umat Israel, Tuhan pelihara dengan mana hari Sabat mereka enggak pergi keluar untuk mengambil. Tuhan sudah menyediakan untuk mereka boleh ambil 2 kali lipat di hari sebelumnya. Tetapi kita lihat bahwa ada di antara mereka yang tidak mau taat pada aturan yang sudah Tuhan berikan di ayat 20. Ayat 20 dikatakan, "Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka." Jadi mereka harusnya ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kita menemukan bahwa ada yang mereka mau ambil lebih, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka mau ambil lebih untuk diri mereka, itu pun nggak akan tersisa begitu ya. Karena jadi berulat dan busuk dikatakan. Yang ambil sedikit tidak kekurangan. Ketika disiapkan itu pas untuk kebutuhan masing-masing di sana dikatakan. Jadi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tahu kebutuhan kita masing-masing. Dengan mereka melakukan ini, mengikuti taat kepada apa yang menjadi aturan Tuhan, harusnya tidak ada keraguan di dalam diri mereka bahwa Tuhan menyediakan dan memelihara mana setiap hari buat mereka, bahwa mereka nggak akan kekurangan. Yang harus mereka lakukan adalah mengikuti aturan Tuhan. Maka mereka akan tetap sehat karena cukup pas untuk mereka, dan mereka akan mendapatkan kekuatan setiap hari dari apa yang Tuhan siapkan bagi mereka. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan menginginkan umatnya untuk taat pada zaman dulu bagi orang Israel, Tuhan memelihara mereka, tapi mereka juga harus taat dengan aturan Tuhan. Maka hal yang sama Tuhan juga mau untuk kita lakukan hari ini. Tuhan punya jalan memelihara kita lewat hal-hal yang kita kerjakan. Tuhan mau kita taat mengerjakan itu sesuai aturannya, bukan sesuai aturan kita. Mungkin kita berpikir pengen dapat banyak, tapi dengan aturan yang kita buat yang tidak sesuai dengan aturan kita, itu tidak akan bertahan lama.
gitu ya. Maka Tuhan mau kita untuk taat. Kemudian di dalam ayatnya yang keempat di sana kita lihat dikatakan, maka bangsa itu, bagian ya ayat 4, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Keluar dan memungut. Bapak Ibu, kita lihat walaupun Allah adalah sumber berkat, penyedia segala kebutuhan umatnya, tapi tidak langsung berkat itu ditaruh di atas meja atau di dalam piring makan kita, begitu ya. Bangsa Israel dikatakan mereka harus keluar kemah memungut mana yang Tuhan telah siapkan itu, ya. Ya, ini mengingatkan bahwa mereka itu harus kerjakan bagian mereka. Ya, Tuhan sudah siapkan, tapi mereka harus lakukan bagian mereka. Keluar, ambil. Berarti apa? Mereka harus bekerja, gitu kan ya, bekerja. Ya, bukan berarti Tuhan bilang Tuhan memelihara maka mereka nggak perlu ngapa-ngapain, ya. Tapi mereka harus bekerja melakukan bagian mereka untuk menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b, di sana Paulus memperingatkan jemaat di Tesalonika, dikatakan demikian. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, janganlah ia makan. Paulus itu mengingatkan di ayat sebelumnya bahwa Paulus bekerja, dia nggak pernah jadi beban untuk orang lain. Ya, dia harus bekerja. Demikian juga jemaat. Kalau nggak mau bekerja, jangan makan, dikatakan ya. Ya, jadi jangan jadi beban, dikatakan di sana. Ya, kemudian memungutnya itu bagaimana? Di dalam masih ayat 4 di sana dikatakan tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Nah Bapak Ibu, enggak dibilang ini banyak gitu kan ya, terus mereka ambil sekaligus banyak, enggak. Tetapi mereka tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan melatih iman umat Israel agar selalu bergantung, percaya bahwa hari ini kamu sudah dipelihara Tuhan, besok Tuhan pasti masih berikan. Untuk punya iman yang demikian itu kadang gak gampang Bapak Ibu ya. Karena kita gak tahu besok apa yang terjadi. Nah Tuhan melatih iman bangsa Israel itu demikian. Sehari lepas sehari untuk bergantung benar-benar kepada pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka. Di dalam ayat 12-13, Tuhan tidak hanya kasih mereka roti mana, tetapi juga kasih mereka daging, ya, burung puyuh, ya. Jadi kita lihat Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saudaraku, sampai di sini sekali lagi kita melihat kebaikan Allah atas umatnya. Ia memelihara, menjaga, dan memberi kecukupan roti setiap hari. Dan mereka sehat gitu ya. Sehat, cukup dengan apa yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, Allah punya banyak cara untuk melakukannya bagi hidup kita ya. Tuhan tidak hanya bisa hadirkan gitu ya untuk bangsa Israel, dari tanaman, buahan atau tumbuh-tumbuhan yang lain, tapi Tuhan kita lihat di sini memelihara dengan menurunkan roti dari langit. Ya, roti dari langit. Cara yang nggak pernah seorang pun mungkin memikirkannya. Ya, Tuhan punya banyak cara yang mengejutkan dalam memenuhi kebutuhan hidup umatnya, termasuk untuk kita hari ini. Apa yang Tuhan lakukan itu mengingatkan kita bahwa Dia tidak bisa dibatasi oleh harapan kita atau apa yang kita pikirkan. Tuhan mampu melakukan, melampaui semua hal itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita terbuka untuk pemeliharaannya dan dengan cara yang Tuhan pilih untuk melakukannya buat kita. Seperti Elia, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk membawakan roti dan daging. Ya, burung gagak, ketika saya merenungkan, burung gagak itu bukannya kalau ketemu daging pasti dia makan gitu ya. Tapi kok ini bisa luar biasa. Dia nggak makan dan dia bawa untuk Elia, untuk memelihara hidup Elia. Mari kita minta Tuhan juga kasih kita peka untuk berani dengan iman kita menyandarkan seutuhnya apa yang menjadi
kebutuhan kita kepada Tuhan terus boleh mendewasakan kita sehari lepas sehari dalam pergumulan kita. Saudaraku, kita baru memasuki minggu pertama tahun 2021. Perjalanan kita di tahun ini masih panjang, ya, masih 51 minggu ke depan. Dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Mungkin kita akan seperti bangsa Israel yang harus berjalan di dalam tanda kutip, ya, padang gurun yang kita mungkin makin akan hadapi dengan kesukaran yang mungkin gak sama, berbeda dengan hal-hal yang akan kita jumpai di dalamnya. Mari kita ingat mana roti dari surga yang telah Tuhan sediakan bagi bangsa Israel, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah penyedia dan pemelihara bagi mereka. Tuhan yang sama yang kita sembah, sama seperti yang disembah orang Israel, Dia juga adalah penyedia dan pemelihara hidup kita. Mari kita percayakan diri kita, keluarga kita pada pemeliharaannya. Dia yang tidak dapat dibatasi oleh pikiran dan harapan kita. Dia punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Hanya kita mau tunduk untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan setia dan kita bergantung kepadanya setiap hari. Saudaraku, hal yang terakhir, Tuhan bukan hanya memelihara kebutuhan rohani kita. Dia juga adalah pemelihara jiwa kita. Yesus Kristus adalah roti yang benar dari surga. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 32, yang memberi hidup kekal kepada setiap orang yang menerima Dia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Sehingga di sepanjang tahun ini, sekali lagi apapun keadaan kita, kita dapat mempercayai Dia. Tubuh yang dipecahkan dan darahnya yang tercurah itu telah membuktikan kasih-Nya atas kita. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 399, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Kau
Saudara, sebelum kita memasuki sakramen pada hari ini, mari kita periksa diri kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kita tidak menerima roti dan anggur dengan keadaan dosa dalam hati kita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah baptis dewasa atau sidi dan tidak sedang menjalani penggembalaan khusus atau disiplin gerejawi, dan juga kepada jemaat gereja sahabat yang telah mempersiapkan diri, diundang untuk bersama-sama boleh mengikuti sakramen pada hari ini. Mari bersama-sama kita tenangkan diri kita. Bapak Ibu jemaat yang di rumah, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menghampiri meja perjamuan-Mu di hari ini ya Tuhan. Kami mengaku setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu. Layakan kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Engkau. Kami sadar siapakah diri kami yang telah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau memberikan nyawa-Mu, hidup-Mu bagi kami, bagi pengampunan dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan ini mengingatkan kami betapa besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami manusia celaka yang seharusnya binasa ini. Tuhan, kami rindu, kami dibaharui oleh Tuhan sendiri, dan kami boleh semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan. Dan kami menyambut perjamuan ini dengan hati yang penuh syukur kepada Engkau, oleh karena kasih-Mu yang besar atas kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus pada malam Ia disalibkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah, perbuatlah ini menjadi ingatan akan aku." Setelah itu Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah darah, adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Mari kita bersama-sama menerimanya dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Kita meminumnya dengan iman dan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan, ketika kami melaksanakan sakramen perjamuan kudus di hari ini, ketika kami mengingat
pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Kasih kami kepada Engkau semakin bertambah-tambah ya Tuhan. Iman kami terus boleh diteguhkan, menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan juga di dalam pengiringan kami, pelayanan kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kami terus boleh dikuatkan oleh Tuhan di tengah-tengah segala tantangan atas kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan juga di tengah-tengah kehidupan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kami boleh menjadi alat berkat-Mu, terus memberitakan kematian Tuhan yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami rindu kehadiran kami sebagai anak-anak-Mu terus boleh menjadi berkat. Dan kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, yang rela disengsarakan bagi kami Tuhan. Kiranya menapaki tahun ini, kami bukan terus meminta kepada Engkau Tuhan, namun kami terus juga mau belajar memberi diri kami kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa gereja-Mu di tempat ini, terus Tuhan Engkau memberkati segala perencanaan di tahun ini, rencana akan memulai ibadah on-site. Tuhan Engkau menolong supaya apa yang dikerjakan, direncanakan, boleh Tuhan berkati para majelis pengurus, Tuhan pimpin dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Setiap jemaat Tuhan dalam usaha kerja terus bergantung kepada Engkau dan boleh menjadi alat berkat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Masa depan keluarga kami, anak-anak kami, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang hari esok itu. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang terus setia mempersembahkan uang-uang yang Tuhan percayakan untuk boleh Tuhan pakai melalui gereja di tempat ini untuk memperlengkapi segala peralatan yang dibutuhkan operasional pelayanan di gereja ini. Kami berdoa kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga setiap diri kami Tuhan terus boleh mempersembahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
silakan duduk. Doa teduh. Tuhan Yesus memberkati.